Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya saat ini sungguh merasa bahagia dan sukacita karena boleh berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, saudara, anak-anak dalam suasana yang penuh keselamatan dan kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita bersama-sama patut mengucap syukur kepada Tuhan melalui kebaktian pagi hari ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kebaktian pagi hari ini boleh kami lakukan secara bersama-sama dengan menyebut di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara-saudara. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan bait pertama dan yang kelima. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa, mohon pertolongan dan bimbingan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah kekal nama-Mu ya Yesus, Engkau senantiasa menyertai, memberkati, memelihara hidup dan kehidupan umat-Mu hingga sampai saat ini. Kami umat-Mu benar-benar boleh menikmati berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Oleh karena itu kami secara bersama-sama boleh mengucap syukur kepada Tuhan melalui kebaktian pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh mengakui dan menyadari kami semua seringkali melanggar apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu di dalam hidup ini, baik kami sengaja maupun tidak. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala kekurangan, kelemahan, dosa hidup kami di hadapan-Mu, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian pada pagi hari ini, kami bersama-sama ingin mendasarinya dengan pembacaan firman-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkenan hadir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau buka akal budi pikiran kami masing-masing. Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hati pikiran kami masing-masing boleh berkonsentrasi akan pemberitaan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan kekuatan
iman percaya kami kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau hadir memberkati, menyertai kebaktian kami bersama pagi hari ini, agar semuanya boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Kami sungguh menyerahkan jalannya ibadat saat ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sekarang memuji nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Jemaat nomor 38. Kita pujikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 31. Kemudian yang kedua diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Kemudian yang ketiga diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda Tuhan pagi hari ini
Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, dan juga melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, kita akan memuji nama Tuhan kembali melalui pujian NKB. NKB nomor 116. Kita pujikan bait pertama dan yang kelima. Saudara-saudara, khotbah kali ini diberikan judul Mengenal dengan Benar Berbuah Kasih Mesra. Sekali lagi, mengenal dengan benar berbuah kasih mesra. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jika kita diberikan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Menurut Anda, siapakah Yesus Kristus itu? Jawaban apakah yang Anda berikan? Kalau kita ditanya siapakah Yesus Kristus itu? Saudara-saudara, jawaban yang lazim disampaikan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat, Anak Allah, dan seterusnya. Nah, dari jawaban tersebut, saudara-saudara, nampak jika masih ada orang Kristen yang mengenal Kristus sebatas pengertian kognitif saja. Pengertian hanya secara pengetahuan saja. Pengenalan tentang Yesus Kristus, saudara, hanya menirukan apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Dan jawaban yang lahir dari pengenalan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan dimungkinkan jarang terjadi. Nah, mengapa demikian, saudara-saudara? Karena pengenalan pribadi tentang siapakah Allah nampak dalam sebuah jawaban yang tidak hanya melibatkan pikiran,
tetapi juga emosi dan iman. Nah, pengenalan pribadi tentang Allah sangatlah menentukan sejauh manakah hidup kita berada di dalam kuasa Allah itu sendiri. Juga pengenalan akan Allah itu menunjukkan sejauh manakah ketahanan kita dalam menjalani hidup yang syarat akan berbagai dinamika di dalam kehidupan ini. Kadang kita susah, kadang kita senang, kadang kita ini kecewa, kadang kita ini sakit hati, kadang kita bersuka cita, saudara. Nah, di sana akan menampakkan sejauh mana ketahanan hidup kita, iman kita, dan itu semua, saudara, akan menggambarkan sejauh mana pengenalan kita akan Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bacaan kita tadi yang pertama, yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31, di sana Paulus mengerti secara jelas bahwa jika masyarakat di Athena salah di dalam mengenal siapakah Allah itu. Hal itu nampak dari keberadaan masyarakat Athena yang menyembah patung-patung berhala. Masyarakat Athena ini merefleksikan keberadaan yang ilahi itu sama seperti dengan emas, seperti dengan perak, batu, atau sesuatu, saudara, yang diciptakan oleh manusia. Di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal yang ke-17 khususnya ayat yang ke-29, di sana dikatakan demikian. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara-saudara, itu yang dipahami oleh masyarakat Athena ketika itu. Allah itu disamakan dengan emas, perak, dan batu. Nah, pemahaman yang demikian, saudara-saudara, akhirnya membawa masyarakat Athena ini pada hidup yang penuh dengan kebodohan. Hidupnya jauh dari Allah karena ketidaktahuan mereka tentang Allah yang sejati itu. Kemudian Paulus memperkenalkan bahwa Allah yang tidak dikenalinya, Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 24 dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 di sana dikatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saudara, Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, tetapi Dialah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah pemilik kehidupan umat manusia.
Nah, di dalam Dialah saudara, manusia mendapatkan hidup sehingga manusia dapat bergerak dan ada seperti sekarang ini yang kita alami saat ini. Bahkan melalui Yesus Kristus saudara, manusia dan masyarakat Athena itu mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan juga memperbaiki diri mereka. Di dalam ayat yang ke-30 saudara, di sana dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Allah memberikan kesempatan manusia untuk bertobat, memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki dirinya. Nah, tindakan Allah yang sedemikian ini saudara-saudara menunjukkan bahwa Allah menjunjung tinggi kehidupan manusia melalui tindakan kasih-Nya. Luar biasa saudara kasih Allah kepada umat-Nya. Kalau umat-Nya melakukan kesalahan, berbuat dosa, Allah yang Maha Kasih memberikan kesempatan umat-Nya untuk melakukan pertobatan, memperbaiki hidupnya supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pengenalan akan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan inilah yang mengarahkan kita untuk menjalin relasi, menjalin hubungan yang baru dengan Allah. Relasi yang baru itu bercirikan kehidupan yang dilandasi dengan kasih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Kehidupan yang mengasihi Yesus dan tinggal di dalam kasih Yesus itu. Ini yang Yesus tekankan kepada umat yang percaya kepadanya. Kiranya hidupnya senantiasa dilandasi oleh kasih, dikuasai oleh kasih itu. Dan kasih itu harus benar-benar nyata di dalam kehidupan umat manusia. Nah, dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dan juga pengendali kehidupan manusia. Ini yang Yesus kehendaki saudara-saudara. Maka itu di dalam bacaan kita yang ketiga tadi, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 dan ayat yang ke-21 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21 di sana dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadamu. Saudara-saudara, Kristus menghendaki kepada kita semua sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya yang namanya kasih itu boleh menguasai dalam hidupnya, supaya kasih itu menjadi landasan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara, sehingga secara tidak langsung ketika Tuhan Yesus berkuasa dalam hati dan kehidupan kita masing-masing, maka kita pun dimampukan untuk mengenal karya-karya Yesus, mengenal kehendak Yesus, dan juga memahami serta melakukan apa yang menjadi perintah Yesus di dalam hidup kita.
Di dalam hidup kita setiap hari harus menuruti apa yang menjadi kehendak Yesus, yaitu melakukan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, seseorang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya, itu akan memiliki keteguhan, akan memiliki kekuatan untuk mewartakan Allah yang diimaninya dalam segala karyanya. Maka itu di dalam bacaan kita yang kedua tadi, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara, orang tersebut tidak akan takut menderita dan berani menanggung resiko atas iman yang disaksikannya. Orang tersebut akan tetap melakukan hal yang benar, baik, dan memperjuangkan kehidupan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Hidup umat manusia yang percaya kepada Allah harus senantiasa melekatkan kepada kasih, melekatkan hanya kepada Allah, supaya kita berani mewartakan apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, di sisi lain kita yang mampu mengasihi Yesus dan kita yang tinggal di dalam kasih Yesus, itu akan senantiasa disertai oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, penyertaan itu nampak melalui kehadiran seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, Roh kebenaran yang berasal dari Allah. Roh Kudus tersebut bekerja di dalam hati manusia untuk menolong, untuk menopang, mengarahkan agar segenap tindakan kita, saudara, merupakan bagian dari karya dan rencana karya Allah semata. Maka itu saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan yang 17 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan menyertai kita semua, saudara, melalui kuasa Roh yang kudus, Roh kebenaran yang akan menuntun hidup dan kehidupan kita menuju jalan yang benar, yang senantiasa membawa kita damai, tentram, bahagia, sukacita, karena Roh Kudus berkarya di dalam hati kita masing-masing. Nah, saudara-saudaraku, semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, semakin besar pula kecintaannya kepada Allahnya. Kita yang telah mengenal Allah di dalam segala karya melalui diri Yesus Kristus, penyertaan dan berkat-Nya di dalam hidup ini
pun akan menunjukkan keterlibatan kita dalam mewujudkan kebaikan dan rencana kasih yang berasal dari Allah melalui diri pribadi Yesus Kristus. Kiranya saudara melalui pengenalan, kiranya saudara melalui pendalaman tentang kasih Tuhan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mengasihi dan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini, dan sekaligus melatih kita semua untuk mampu meletakkan hidup pada sandaran yang tepat, sandaran yang benar, bukan bersandar kepada uang saudara, bukan bersandar kepada harta kekayaan hidup kita ini saudara, tetapi sandarkanlah hidup kita semua hanya di dalam pribadi Yesus Kristus yang penuh kasih itu saudara. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli, dan Ibu Bapak Saudara anak-anakku diundang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing, dan biarlah persembahan itu kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 16c sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Baiklah saudara-saudara, atas dasar firman Tuhan ini dengan penuh sukacita kita bersama
membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dan kita iringi dengan pujian NKB nomor 133, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau gugur pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami semua kembali menghadap kehadiran-Ku ya Allah. Naikkan segala puji, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah hadir memberkati dan membimbing di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian pagi hari ini. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui karya Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini benar-benar boleh berguna bagi kehidupan iman percaya kami kepada Engkau. Dan biarlah kami semua semakin melekatkan diri hanya di dalam kasih Kristus yang kekal, agar kami semua boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Engkau berkati kami semua kekuatan kemampuan ya Allah, agar kami umat-Mu benar-benar boleh mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, agar kami semua boleh melakukan segala sesuatu hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan semakin kami muliakan di dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami berada. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, kami bersama-sama mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Berkatilah Tuhan persembahan ini, Engkau kuduskan, Engkau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jewetan Jemaat-Mu Mulyosari. Dan biarlah Allah sang sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada kami semua yang sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan sukacita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup umat-Mu setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit
karena sakit dan juga yang melakukan pemulihan dari sakitnya. Tuhanku menyertai engkau memberkati, yaitu Bapak Katon, Ibu Catur, Ibu Pramu, Ibu Darmaji, Ibu Damarati, Bapak Daniel, Ibu Sarjono Suja, Ibu Kaspiati, dan juga Ibu Edi. Tolong Tuhan Yesus Kristus engkau senantiasa berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Dan mereka semakin bersyukur hanya kepada Engkau saja. Kami berdoa bagi seluruh warga Jemaat Mulyosari dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa berkati melihara mereka semua. Engkau berkati mereka semua kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di waktu-waktu wabah virus corona ini, agar seluruh warga jemaat-Mu boleh menikmati hidup yang penuh kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri, dan mereka semakin bersyukur hanya kepada Engkau saja. Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinannya. Tolong Tuhanku juga memberkati mereka kekuatan kesehatan, rezeki yang berlimpah Engkau pelihara hidup mereka, sehingga warga jemaat-Mu yang berulang tahun semakin menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa, dan mereka semakin melekatkan hidupnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Engkau memberkati mereka di dalam belajarnya, agar anak-anak jemaat boleh berhasil dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilan untuk kemuliaan Tuhan untuk masa depan kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa bagi Gereja Kristen Jahitan Jemaat Mulyosari di sini. Engkau senantiasa memberkati pelayanan kami bersama, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimasyhurkan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah Jemaat-Mu Mulyosari, melalui seluruh warga jemaat-Mu, agar apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan Jemaat-Mu Mulyosari boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau senantiasa memberkati hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa negara kami yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan kebenaran di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, agar di tengah-tengah bangsa Indonesia boleh tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri. Tuhan, di saat-saat ini bangsa Indonesia menghadapi wabah virus corona. Oleh karena itu Tuhan, Kau memberkati hikmat kebijaksanaan kemampuan kepada para pemimpin bangsa negara kami dan kami selaku rakyat Indonesia, agar kami semua boleh mampu menghadapi virus corona ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga virus corona boleh cepat berakhir karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi warga masyarakat yang sakit karena kena virus corona. Tuhan Allah Sang Kuasa, Allah Sang Sumber kehidupan manusia, kiranya Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan yang sakit karena virus corona. Dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menyembuhkan mereka. Engkau hancurkan segala sakit penyakit yang mereka hadapi, yang mereka derita, dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar mereka semua boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, dan juga
para medis yang menangani warga masyarakat yang kena sakit virus corona. Tuhan berkati mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar apa yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan tenaga medis hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga para pasien yang ditangani boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat yang kena dampak dari virus corona ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya. Tuhan juga berkati mereka. Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka yang terdampak oleh virus corona ini boleh tercukupi karena berkat karunia yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, demikianlah doa, permohonan, ungkapan syukur kami bersama. Kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Oleh karena itu jemaat saya undang untuk berdiri. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 474. Syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Tuhan sungguh telah memberkati dan menyertai di dalam kita bersama-sama melaksanakan kebaktian pagi hari ini. Semuanya boleh kita lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita, karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sendiri. Dan biarlah apa yang sudah kita lakukan bersama-sama pagi hari ini, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan, sehingga semua boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan sendiri, dan boleh berguna bagi iman percaya kita hanya kepada Yesus Kristus yang penuh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan kesaksian yang akan kita buka besok hari Kamis dalam rangka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, dan kebaktian akan kita mulai pukul 7 pagi. Dan di tengah-tengah bulan kesaksian dan pelayanan ini, Komisi KPK, KPCK, dan kaum juga akan melaksanakan kegiatan peduli COVID-19, yaitu akan membagikan sembako bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Nah, oleh karena itu mohon dukungan dari segenap warga jemaat agar kegiatan tersebut boleh berjalan dengan baik. Dan dukungan itu bisa diwujudkan uang dan juga bisa barang, beras, minyak, dan seterusnya. Dan kalau uang bisa transfer di rekening yang sudah kita sebarkan melalui grup WA Jemari, atau juga bisa diserahkan langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara semua sangat berarti untuk melaksanakan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan pada bulan Mei dan Juni ini. Dan berikutnya kita tetap harus senantiasa mentaati anjuran-anjuran pemerintah tentang virus corona ini, agar kita semua boleh terhindar dari virus corona dan kita semua boleh memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan boleh bersyukur kepadanya. Dan kita semua karena sudah kangen bertemu, berkumpul, bersekutu di gereja, kita semua juga senantiasa berdoa supaya virus corona ini boleh cepat berakhir dan kita bersekutu kembali bersama di dalam gereja yang kita cintai bersama. Demikian apa yang kami sampaikan pagi hari ini. Kami atas nama anggota Majelis Jemaat Mulyasari sampaikan selamat hari Minggu, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.